Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia Wulandra. Di sini saya bersama rekan saya, Nanang Anjarwati, akan menjelaskan bagaimana pengolahan pencemaran limbah pada industri susu. Nah, industri susu ini sendiri adalah industri yang menghasilkan susu sampai pada tahap pasteurisasi, di mana prosesnya ini bertujuan untuk menghasilkan susu cair, krim, susu kental manis, susu bubuk, keju, mentega, dan juga es krim. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai limbah yang dihasilkan, karakteristik limbah, ketentuan, parameter pengolahan limbah, dan tujuan dari pengolahan limbah dari industri susu itu sendiri. Nah, di sini limbah yang dihasilkan pada industri susu itu merupakan sisa-sisa dari susu yang tumpah selama proses produksi susu berlangsung. Limbah industri susu ini mempunyai karakteristik khas yang di mana karakteristiknya itu lebih rentan terhadap bakteri pengurai sehingga harus diolah terlebih dahulu agar tidak terjadi pembusukan yang dapat membahayakan lingkungan nantinya. Nah, untuk karakteristik dari limbah industri susu itu sendiri tergolong dalam limbah cair karena seperti yang tadi sudah disebutkan berasal dari susu-susu yang tumpah selama proses produksi. Nah, karakteristik dari limbah cair ini bisa kita lihat berdasarkan sifat fisiknya itu berdasarkan suhu, zat padat yang terlarut, zat padat tersuspensi, kekeruhan, daya hantar listrik, warna, rasa, dan bau. Lalu pada karakteristik kimiawinya kita juga dapat menentukan melalui tingkat keasaman, pH, BOD, COD, kadar besi, mangan, klorida, dan yang lainnya. Lalu pada karakteristik biologi, ini kita bisa melihat kandungan organisme apa saja yang di dalam air seperti bakteri ataupun organisme mikro seperti ganggang dan jamur. Nah, lalu untuk ketentuan dari industri susu ini diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Nah, dari industri susu sendiri ini dapat kita lihat dari data yang tertera ini terdapat beberapa parameter dan juga angka-angka kadar yang dapat mencemari lingkungannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nana. Untuk parameternya ada beberapa, yaitu yang pertama ada analisa BOD atau Biochemical Oxygen Demand, di mana analisa BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan buangan di dalam air. Organisme hidup yang bersifat aerobik membutuhkan oksigen untuk beberapa biokimia. Lalu terdapat analisa COD atau Chemical Oxygen Demand. COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar limbah organik yang ada di dalam air limbah dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Selisih nilai antara COD dan BOD memberikan gambaran besarnya bahan organik yang sulit diurai yang ada di perairan, sehingga COD menggambarkan jumlah total bahan organik yang ada. Kemudian terdapat analisa SS atau suspensit, jumlah polutan yang terlarut dalam air limbah. Kadar SS menurut standar adalah 20-50 mg per liter. Dampak SS yang tinggi, maka perairan akan tampak keruh dan terkesan kotor sehingga mengurangi daya guna air. Lalu untuk analisa VFA adalah substrat untuk bakteri metan. Pada kondisi yang normal, konsentrasi VFA pada efluent anaerobik adalah 10-15 mg per liter. Terakhir, terdapat pengukuran pH atau derajat keasaman menggunakan pH meter.
Bila nilai pH lebih tinggi dari 1 unit di atas normal, berarti perairan menjadi terlalu basah. Sebaliknya, bila terjadi penurunan maka akan mengganggu keseimbangan dalam perairan itu dan akan mengurangi nilai guna air. Terdapat Pengolahan limbah terdapat dua jenis, yaitu kimia dan fisika. Untuk kimia, meliputi proses-proses koagulasi, flokulasi, yaitu proses pemisahan partikel dengan menambahkan bahan koagulan yang dibantu dengan proses flokulasi. Proses-proses lainnya adalah proses pertukaran ion dan proses yang mampu menghilangkan zat organik. Untuk proses pengolahan secara fisika yaitu proses pengolahan yang mengakibatkan perubahan kualitas limbah cair berlangsungnya proses-proses. Proses ini meliputi proses screening, flotasi, filtrasi, sedimentasi, dan absorpsi. Adapun tujuan dasar pengolahan limbah cair yaitu untuk menghilangkan sebagian besar padatan tersuspensi dan bahan terlarut. Kadang-kadang juga untuk penyisihan unsur hara atau nutrien berupa nitrogen atau fosfor. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.